Kalau saya tunjukin logo ini, kalian pasti tahu apa yang dijualkan dan juga apa ciri khasnya. Begitu pula dengan kedua foto orang ini. Kalian pasti tahu mereka itu siapa, serta ciri khas mereka apa. Teman-teman, itu adalah personal branding in its purest form. Pernah nggak sih kalian search nama kalian sendiri di Google, kemudian yang muncul bukan nama kalian, yang muncul malah foto orang tua yang kalian nggak tahu? Itu adalah personal branding. Personal branding itu merupakan ciri khas atau keunikan diri seseorang, serta skill, karakteristik, sifat, dan segala hal yang serupa lainnya. Feature ini mempromosikan diri seseorang, kemudian menceritakan kisah seseorang tersebut yang mencerminkan bagaimana YBS berperilaku, cara berbicara, sifat, dan hal yang tidak dapat dinilai dari secara langsung. Kenapa sih personal branding itu penting? Personal branding itu penting karena dengan personal branding seseorang dapat dianggap menjadi influential atau berpengaruh, membuat seseorang tersebut menjadi stand out dibandingin orang lainnya, serta menjadi lebih memorable seperti yang saya tunjukin di awal video ini. Mungkin kamu tahu Apple itu kayak bagaimana, kualitasnya seperti apa, serta kamu juga pasti memiliki pendapat terhadap brand tersebut. Begitu pula dengan misalkan Timothée Chalamet. Kalian tahu orang ini seperti apa, kemudian performanya bagaimana. Alasan ini penting karena 84% milenial saat ini tidak percaya dengan advertisement. Inilah alasan kenapa personal branding menjadi lebih berpengaruh dibandingkan advertisement bagi perusahaan-perusahaan besar. Contohnya seperti Geprek Bensu, Bittersweet by Najla, kemudian Dims the Meat Guy. Oke, lalu apa sih yang perlu dilakukan untuk membangun personal branding? Yang pertama itu kamu harus self-reflect. Kamu mau jadi apa dan mau dipandang seperti apa. Sehingga kegiatan yang dilakukan, aksi yang kamu lakukan, itu akan menjadi hasil dari pemikiran kamu pengen dipandang seperti apa. Sehingga orang-orang ketika melihat kamu akan mendapatkan pandangan yang sama dengan yang kamu inginkan. Kemudian kamu harus berada di pasar yang ditargetkan. Contoh misalnya kamu pengen di Facebook, berarti otomatis kemungkinan besar kamu ingin menjual beli barang bekas. Karena di Facebook saat ini sudah tidak cukup untuk bersosialisasi saja, namun cenderung lebih ke jual beli. Kemudian misalkan kamu pengen menjadi model atau influential. Apa sih yang perlu dilakukan? Oke, apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama harus kamu lakukan itu, kamu harus self-reflect terhadap diri kamu sendiri. Kamu mau jadi apa dan mau dipandang seperti apa. Hal ini akan berpengaruh karena nanti orang-orang akan melihat kamu seperti apa yang ingin mereka pandangkan. Kemudian berada di pasar yang ditargetkan. Misalkan kamu memilih Facebook sebagai platform, maka kemungkinan besar kamu cenderung untuk menjual beli barang, karena di Facebook sendiri sekarang cenderung memang hanya untuk menjual beli barang. Berbeda jika kamu menggunakan IG, Instagram, maka kamu sepertinya ingin menjadi model. Dan jika kamu ingin menjadi YouTuber seperti namanya, ya berarti kamu harus di YouTube. Kemudian pertimbangkan pakaian yang kamu pakai. Hal ini akan menjadi dampak utama orang-orang dalam mempersepsikan diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa dianggap serius atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah think about your actions. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan. Karena segala hal yang kamu lakukan akan menjadi refleksi terhadap personal branding kamu. Sekian dari saya. Terima kasih.